المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا ما لم نعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونور قلوبنا بالعلوم والمعارف وألبسنا لباس التقوى والاستقامة ورزقنا وأهلنا الصحة والسلامة والعافية وطول العمر والبركة وحسن الخاتمة وغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن سند إليه علمنا بجاه المصطفى رسول الله وصلى وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Liharamin au maradin biniyatil kifarah ya, wa yu'ta li kulli wahidin muddun min ghalibil quti wa la yajuzu sarful kafarah liman talzamahu mu'natuhu. Ini masih membicarakan kemarin tentang wal kafaratu dan namanya kafarah uzma maksudnya ini ya. Kafarah karena kemarin dia afsada ay saumahu saum Ramadan bijima'in asima bihi li ajlis saum la bistimna'in wa aklin. Nah ini yang mewajibkan dia membuat orang tersebut orang yang membatalkan puasanya dengan jima, yang jima itu sesuai dengan persyaratan kemarin itu asima bihi, dia berdosa melakukan jima tersebut. Nah, bukan berarti jima yang boleh pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada yang boleh, karena ada niat tarakhus seperti orang yang musafir. Nah, itu boleh dia membatalkan puasanya karena niatnya tarakhus, mengambil rukhsah. Karena dia juga dibolehkan untuk tidak puasa. Nah, sehingga dia kalau tidak berpuasa, tidak berdosa. Nah, ini yang jima yang mendapatkan kifarah adalah asima bihi li ajlis saum. Dia dapat dosa dengannya karena dia harus berpuasa. Tidak ada rukhsah baginya. Terus yang kedua la bistimna'in wa aklin. Juga dia bukan dia jima'nya itu dengan istimna'. Itu mengeluarkan maninya, meminta maninya. Biasanya dengan tangan, itu istimna namanya itu. Aklin dan dengan makan. Berarti ini ada beberapa persyaratan kemarin yang dianggap sebagai merusak puasa yang asima. Apa kemarin itu? Ayakunal jima' mufsidan lisaum bi ayakuna min amid mukhtar alim bitahrimihi dulu ya. Dia puasanya itu adalah dengan jima' yang dia bersengaja, dia juga mukhtar, bebas. Yang ketiga, dia alim dengan keharamannya. Yang kedua kemarin dia adalah puasa Ramadan. Yang ketiga ayakuna shaum al-lazim shaumu nafsihi. Puasa itu puasa dirinya sendiri. Yang keempat ayatafaradal ibsar bil wat'i. Bahwasanya yang keempat ini dia hanya membatalkan puasa itu dengan wat'i itu. Jadi kalau dia membatalkan puasa itu dengan wat'i dan makan misalnya bersamaan, sambil makan sambil wat'i misalnya, bukan batik ini, maka itu masih samar-samar mana yang batalkan ini, wat'inya atau makannya. Nah, sehingga harus dia hanya faridal ibsat bil wat'i. Dia harus dia menyendiri. Nah, bukan dia sama-sama antara makan dan berhubungan itu. Jadi kalau dia sama-sama misalnya berhubungan atau dia makan duluan misalnya, nah itu sudah jelas dia batal dengan
makan itu. Yang kelima, ayat samira alal ahliyah kulla yaumin alladzi afsadahu. Nah, yang kelima ini harus dia betul-betul orangnya mukallaf. Nah, sehingga kalau dia gila atau mati ba'dal jima ya. Ini setelah jima dia mati, maka ada kan puasa ampun jima. Buat tenaga. Nah, maka apa? Mati dia. Maka orang itu tidak wajib kifarah karena tidak yastamiral ahliyah. Nah, tidak menyambung terus kemampuan dia sebagai orang yang dibani sebagai hukum untuk berpuasa. Atau janna, dia gila, berarti kalau sudah gila puasa itu maka hilang taklifnya. Berarti tidak menyambung hukum khitab Allah untuk kewajiban dia berpuasa. Nah, ini berarti orang yang gila, maka itu tidak wajib juga kifarah. Yang keenam kemarin, ayakuna ma afsadahu min ada'i Ramadan yakinan. Yang keenam ini adalah harus yang betul-betul yakin dia kerjakan itu yang ia batalkan itulah puasa Ramadan. Jadi kalau dia qada Ramadan, nah, maka enggak. Atau misalnya tidak yakin dia puasanya itu puasa Ramadan, ya, karena mungkin dia puasanya dengan ijtihad, lemaknya Ramadan tuh dek, akhir coba-coba kita, nah, berarti termasuk hari yang syak itu kan, dia tidak yakin itu hari Ramadan, sehingga coba-coba jima masih, udah yakin masih Ramadan, ya. Nah, sehingga di sana orang tersebut juga tidak wajib kifarah karena tidak meyakininya. Yang ketujuh, kemarin sama dengan kitab ini, ayat sima bijima, artinya harus dia karena jima itu dia mendapat dosa karena melanggar. Seharusnya orang berpuasa, dia melanggar kewajiban untuk tidak berpuasa. Yang kedelapan, ayakuna ismuhu di ajli shaum. Yang kedelapan ini bahwa dosanya itu bukan karena lain, tetapi karena dia berbuka pada waktu puasa. Jadi karena dia berbuka puasa ini bukan orang yang dibolehkan untuk berbuka. Karena ada orang yang tidak berdosa walaupun berbuka pada waktu puasa. Seperti orang musafir, itu kan tidak berdosa karena dibolehkan. Kalau dia niat tarakhus, ya, niat mengambil rukhsahnya. Yang kesembilan, ada musyubhah. Ya, kemarin tidak ada syubhat, tidak ada kesamaran. Apa maksudnya tidak kesamaran itu? Kalau dia berjima itu dia nyangka masih ada waktu malam. Nah, ternyata subuh itu sudah tiba. Tapi dia sangka masih malam. Kebetulan ya pengantenan mungkin ya. Oh, masih kelam nih sana. Maka ini juga syubhat, ya. Maka orang itu tersebut tidak wajib kifarah. Kalau dia yakin, ya, hampir yakin, ini zonni hampir kepada yakin. Tetapi jelas babana khilafuh, maka ternyata tidak sesuai dengan keyakinannya. Maka orang itu wajib kifarah kalau dia asima li ajli shaum la bistimna wa akal. Apa kifarahnya kemarin? Itqu raqabah mu'minah. Harus dia merdekakan raqabah mukminah, dia budak yang mukmin. Ya. Baik laki atau perempuan katanya itu boleh. Tapi disebut raqabah di sini hanya didekatkan kepada leher. Maka sini boleh budak ada laki-laki atau perempuan. Tapi sekarang ada budak. Maka beralih kepada pasaumu syahrain. Maka paknya itu ditertib. Jadi ketika tidak ada yang di atas, maka pindah kepada yang lain. Ma'a tatabu kemarin bersama harus dia berturut-turut. Tidak boleh dia terputus. Mau hampir lundasa. Ampun plus ampun lundasa 2 bulan. Lagu kurang 2 menit. Batal puasa. Hampir mau 2 bulan, kurang 2 menit po membuka lagu batal.
maka ista'nafa, maka dia harus ngulang dari awal. Nah, ngulang dari awal. Kenapa? Harus salatnya itu ma'at tatabu, bersama, harus dia berturut-turut. Nah, dia itu kayak orang membangun gunung, ora datang lindur. Nah, ngulang ampo. Kayak balik bagus-bagus. Nah, ngijik si lindur sahur. Nah, ngulang ampo pia. Nah, itu. Nah, in ajaza anhu. Nah, kalau dia lemah daripadanya, maka fa it'amu sittina miskinan. Barulah pindah kepada memberikan makan 60 orang miskin atau fakiran. Nah, in ajaza anis shaum, kalau dia tidak mampu untuk puasa. Kenapa tidak mampu untuk puasa itu? Liharamin. Nah, bukan pakai hak ya. Kalau liharamin itu haram. Nih liharamin. Nah, apa liharamin? Tua. Karena dia sudah tua. Ya, dia sehingga karena sudah tua, maka tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan. Maka dia harus ke it'amu sittina miskinan. Au li maradin, atau karena bukan tua tapi karena sakit. Ya, karena dia puasa semakin bertambah sakitnya. Ini doang sebulan payah-payah puasa. Nah, apalagi terombon sih 2 bulan berturut-turut. Nah, sering balung. Nah, sehingga di sini orang yang sakit, yang bertambah ukuran sakitnya kalau dia berpuasa, maka barulah dia pindah kepada it'amu sittina miskinan. Atau memang tidak mampu berpuasa, puasa misal sakit, atau ya kena lapah meongan nih. Jadi mun puasa langsung sangat waktian, serliser langsung. Mati rasa udah mana ada. Biniyati kafarah, dengan niat itu membayar kifarah. Jadi puasanya itu adalah puasa membayar kifarah. Karena dia juga plus qada. Di samping dia kemarin membayar kifarat 2 bulan berturut-turut, dia juga harus mengqada 1 hari yang dia batalkan itu. Karena kifarat itu beda. Kifarat itu hukumannya kan. Qada itu juga lain. Nah, kalau dia menggunakan it'amu sittina miskinan atau fakiran, wa yu'ta li kulli wahidin muddun, maka diberikanlah setiap orang, jadi orang miskin atau orang fakir itu muddun, 1 mud. Ya, 1 mud. Jadi 1 mud dengan niat membayar kifarah. Dia harus niatkan ini. Di biniatul kifarah nih, kafarah nih. Dia harus niatkan dia bayar kifarah. Jangan sampai dia tidak niatkan. Kalau tidak diniatkan dia bayar kifarah, maka itu jadi sedekah biasa. Pada beratan mandi biasa dan mandi niat mandi junub misalnya. Oh, ini pada mandi kan? Apa beda? Niat. Jadi kalau dia memberikan nih, dengan lagu dia sedekah kena ini bayar kifarat wa kemana. Ya, maka takut tuang misal, itu tidak sah. Nah, jadi harus dia memberikan niat it'am tadi itu, memberikan 1 mud itu dengan niat kifarah. Niat itu tidak perlu dibahasakan, tapi cukup dengan di hati. Niatnya kifarah. Jadi nendek penang-penang tanpa niat maksudnya. Ya, harus dalam hati kita, saya berikan beras atau apapun yang merupakan makan pokok itu dengan niat dalam hatinya untuk membayar kifarahnya. Dan berapa yang diberikan? Di kulli wahidin muddun min ghalibil qut, daripada ghalibil qutul balad, berarti biasa makanan pokok
pada tempat dia tinggal itu. Jadi munjeringun biasa makan roti misal, makan roti yang diberikan sebagai kifarahnya. Tapi kalau beras, nah kemudian dengan kan beras jeringun nih nasi kan. Tapi bahan untuk nasi kan beras. Padahal kemarin mun apa saya tekelaang dia debeng ini lam yakfi katanya itu. Ya. Jadi kalau dia berikan makan untuk memberikan makan siang, makan malam dengan cara it'am itu lam yakfi kemarin katanya. Nah, itu ibaratnya itu apa? Walaisal murad an yaj'ala zalika ta'aman. Bukan maksudnya dia memberikan makanan. Wa yut'imhum lalu memberikan makanan fakir miskin itu. Iya, kalau ghaddahum atau asyahum lam yakfi itu katanya. Kalau dia ghaddahum atau asyahum memberikan makan ghada atau makan asya ba'dal isya itu lam yakfi. Tidak memadai. Maka perlu itu ya muddu ta'am. Nanti yang orang miskin itu mau diapakan nasi itu. Jadi yang bowoh, jadi yang apa terserah dia. Nah, yang penting kita sudah berikan dia muddu ta'am. Satu mud kemarin berapa? 675. Ada yang menekan 600 juga. Wala yajuzu sarful kafarah, dan tidak boleh. Siapa yang harus diberikan ini? Tadi orang fakir miskin. Maka la yajuzu sarful kafarah, tidak boleh memberikan kafarah atau kifarat itu apa? Liman, bagi orang talzamahu, melazimkan baginya mu'natahu, memberikan ma'unah atau memberikan nafkah. Ini seperti zakat berarti. Ya, sama zakat itu seperti zakat-zakat lain. Zakat fitrah misalnya, tidak boleh kita berikan zakat fitrah itu kepada orang yang wajib kita nafkahi. Seperti apa? Isnina, anak masih beri. Lagu mau masih beli, mau saya beli saya begawiannya. Ada kami be. Nah, kalau saya mampu, lagu dia kanggo apa? Biang nafkah, dia kamu biang zakat. Mun sebulan zakat kanggo. Ya, jadi orang apa siapa? Anak, istri, pembantu juga. Itu tidak boleh kasih zakat fitrah. Kalau kita gaji dia itu tidak full. Kalau gajinya tidak full, artinya wah ada gaji wande. Maka itu berarti kewajiban siapa? Tuannya atau bosnya untuk memberikan zakat. Nah, apa? Dia diberikan zakat, 7 bulan zakat maksudnya. Dia dapat diberikan apa? Zakat. Karena termasuk bagian dari tanggungan. Maka orang-orang yang menjadi tanggungan kita itu tidak boleh kita kasih mereka ini kafarah ini, kifar ini sama seperti zakat tadi itu, zakat fitrah itu. Dia enggak anggap yang ama, dia enggak anggap yang bapu. Karena apa? Orang-orang itu apa? Orang-orang yang wajib dia nafkahi. Lalu bagaimana ini? Hadis yang mengatakan kemarin, ceritanya siapa itu dulu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu ya Rasulullah, halaktu, binasa, artinya apa? Mate, bahasa Jeringo ini mate ya Rasulullah. Itu kenapa? Saya menjima atau mewati istri saya nahar Ramadan, pada siang hari bulan apa? Ramadan. Kalau begitu Rasulullah mengatakan kayak tadi itu urutannya, merdekakan satu budak. Tidak ada kepeng, miskin. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Karena satu apa ini juga tidak mampu ini. Sebulan ini dia sudah melanggar ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Kalau begitu apa katanya? Berikan makan 60 orang miskin. Saya orang miskin Rasulullah. Nah, ini orang ini ya, sudah tidak mampu, tidak punya uang, terus apa dia miskin, melanggar lagi.
melanggar larangan. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya mengambil sekeranjang kurma. Dia keranjang sing awis deh. Keranjang itu senampan bahasa itu. Ada senampan? Apa senampan? Nari. Ini doang nampan loh, sampan loh. Sejukung. Senampan, senare. Lagu dia senare. Nampan apa? Sekeranjang itu biasanya kurma itu keranjang kayak parcel atau apa itu. Nah itu apa yang dikeluarkan Rasulullah SAW cukup untuk 60 orang miskin. Nah ini kamu berikan kepada orang miskin. Jadi Rasulullah SAW memberikannya untuk dia dan untuk orang miskin. Maka ia juga mengatakan terakhir ini yang membuat Rasulullah apa? Ketawa. Hatta badat nawajizhu, yaitu apa? Ketawanya sampai kelihatan giginya Rasulullah SAW. Semua dewa apa? Dewa lek sampai menah gigi, udah kemos doang Rasulullah. Tumben aku sih lucu mungkin dengan ini. Nah, apa yang katakan? Deara paling miskin lek gubuk sampai 2 gubuk nih. Jadi ngegelansar nih misalnya mambalan nih, lek aku nih. Nah, aku nomor sekek miskin. Nah, apa? Paling perlombaan miskin aku paling menang. Nah, itu kata orang ini. Berarti ia paling melarat nih. Nah, orang ini. Lagu ya paling ya bari gawe larangan. Maka Rasulullah SAW pun ketawa dengan itu. Akhirnya dia mengatakan at'imhu ahlak. Kalau begitu ini berikan makan kepada keluargamu. Nah, apakah ini tidak kontra dengan ibarat ini? Ini kan tidak boleh. Wala yajuzu sarful kafarah liman talzamu naqatuhu. Sedangkan keluarganya itu termasuk orang yang wajib ya nafkahi. Nah ini ada 3 pendapat tentang ini. Pertama itu khususiat pada orang itu saja, karena dia yang berani ngelapor pada zaman Nabi. Itu khususiat. Pertama, hukum yang khususiat pada orang itu, tidak berlaku kepada yang lainnya. Ya, ingat jangan gunakan ini untuk saya yang paling miskin jeringo, aku langsung biang apa keluarga it'am siti miskin misal. Selama itu 60 orang miskin dia dalam lapu aja. Nah, tidak boleh berlaku. Itu khususiyat bagi orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah maksudnya itu tetap kifarahnya itu untuk orang dirinya, dan memberikannya itu sebagai sedekah kepada keluarganya, dan dia masih berhutang kifarah sampai dia mampu. Itu pendapat kedua ya. Masih dia berhutang karena dia miskin, belum mampu untuk membayar yang kecepatan masih ada. Yang ketiga adalah dia tetap sudah terbayar kifaratnya. Karena maksudnya di sini apa? Membayar kifarat ini adalah kalau dari dirinya untuk keluarganya sendiri. Tetapi kalau kifarat itu dari orang lain lalu diberikan untuk keluarganya, dia tak apa-apa. Ya. Jadi kifarat itu dibantukan sama Rasulullah untuk diberikan kepada keluarganya. Bukan aslinya kifarat itu dari harta orang tersebut. Sehingga tetap sah. Nah, ya, boleh itu kalau dari orang lain, ya, boleh untuk keluarganya. Tapi kalau dari dirinya sendiri yang kifar itu, maka tidak boleh untuk keluarganya. Yang harus dia nafkahi. Nah itu, ya, sehingga tidak bertentangan dengan ibarat ini. Wa yajibu ala man aftara fi Ramadan. Dan wajib seorang yang aftara, berbuka pada bulan Ramadan, artinya tidak puasa. Ini berbuka ini maksudnya membuka maghrib ini nih. Nah, aftara ini apa maksud? Tidak puasa. Kenapa dia tidak puasa pada bulan Ramadan? Li uzrin, karena uzur. Nah, apa uzurnya? La yurja zawaluhu. Yang uzurnya ini tidak diharapkan hilangnya.
dia harapan. Artinya dia harapan itu apa? Putus asa. Dia kena mengharap. Apa contohnya? Kakibarin, seperti karena sudah tua. Kabir, tua. Kabir itu besar maksudnya ya, bukan besar fisiknya ini. Besar apa? Umur, ya, umurnya ya. Walaupun awak mesti beri misal, ya benar, tetap dia apa namanya kibar sin. Ya. Wa maradin, atau sakit. Sakit gimana? La yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya. Jadi kalau disakit, dia harapan sembuh. Maka orang ini sakit doang gawe berarti. Sampai hari ayat. Jadi tidak ada ini lain diarak doang sehat, buat tumpu bahasa kita ini. Tumpu mati. Sehingga orang ini kalaupun dia mau mengganti, bagaimana mau mengganti? Kan tidak bisa. Maka dia sudah yakin tidak akan sembuh. Yang kedua, dia yakin dia tua. Sudah yakin berarti tua dia. Orang tua nih yakin tidak akan bisa berpuasa karena duanya juga itu tidak wajib untuk berpuasa. Dia langsung lari kepada memberikan fidyah. Apa yang wajib itu? Muddun. Wajibnya muddun, 1 mud milikulli yaumin, bagi setiap hari, minhu, daripadanya. Ini wajib dia mengeluarkan 1 mud bagi orang yang sudah tua gitu. Ya. Kalau dia tua tidak mampu untuk puasa maksudnya ini ya. Karena dalam Quran pun ada yang mengatakan apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ada orang-orang yang tidak mampu. Adalah yang dibuang katanya di sana menurut penafsiran. Maksudnya apa? Alladzina la yutiqunahu. Adalah yang mahzuf. Menurut sebagian penafsiran. Ya. Ini ada penafsiran yang mengatakan ada la yang dibuang. Ada juga yang menetapkannya. Makna la yutiqunahu itu yukallafunahu. Dibebani hukum sehingga dia tidak mampu. Itu maksudnya ada 2. Ya, ada 2 makna daripada la yutiqunahu. Bukan artinya mampu di sini ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang tidak mampu. Itu maksudnya. Atau yang kedua maknanya tidak ada la-nya, tapi maknanya ada yukallafun. Orang-orang yang yukallafun, dibebani. Artinya tidak mampu. Orang-orang yang merasa berat, itu. Ini memang pada awal Islam katanya, kalau kita baca tafsir Jalain itu memang ada sebutkan sana. Ini memang awal-awal Islam itu dibolehkan ya untuk tidak puasa, karena mereka dibebaskan ya pada awal Islam antara puasa dan membayar fidyah. Jadi kalau dia tidak mau puasa, maka bayar fidyah. Siapa yang membayar fidyah, maka tidak puasa. Sehingga dipilihi mau puasa atau bayar fidyah. Itu pada awal-awal Islam. Tapi setelah itu dinasah dengan ayat yang mengatakan apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi sehingga kalau mereka sudah kuat itu, fisiknya, imannya mereka sudah kuat, maka datang ayat yang lebih keras lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang melihat hilal, syahra itu maksudnya hilal, falyasumhu, maka hendaklah ia mempuasakannya. Nah, itu yang proses Islam itu mudah dulu ya, tidak maksa, karena belum terbiasa. Sama kayak pengharaman khamr itu kan, orang-orang dulu boleh minum khamr sampai ada yang membawa sampai sholat kan dulu kan. Lalu dia dilarang, la taqrabus shalah wa antum sukara. Berarti itu mereka itu pernah mabuk sambil sholat, sehingga orang itu datang. Itu merupakan indikasi